Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu untuk kita. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Wahida Kadir pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Pada sesi kita kali ini, materi kita adalah tentang listrik statis, khususnya untuk muatan listrik dan elektroskop. Pengertian listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau listrik yang muatan listriknya dalam keadaan diam. Atom tersusun atas partikel subatom, yaitu proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, neutron tidak bermuatan. Berdasarkan susunan proton dan elektron dalam atom, maka listrik dapat bermuatan positif, negatif, atau bahkan netral. Terjadinya muatan listrik disebabkan oleh perpindahan elektron dari suatu atom ke atom lain. Muatan listrik yang pertama adalah atom bermuatan negatif. Jika atom tersebut menangkap elektron, sehingga jumlah elektron menjadi lebih banyak daripada jumlah proton. Atom yang bermuatan negatif disebut sebagai ion negatif atau anion. Pada gambar, jumlah atom proton adalah 1, neutron 1, dan dikelilingi oleh 2 elektron, sehingga atom ini kelebihan elektron. Yang kedua, atom bermuatan positif. Atom bermuatan positif apabila atom melepaskan elektron sehingga jumlah elektronnya menjadi lebih sedikit daripada jumlah proton. Atom yang bermuatan positif disebut sebagai ion positif atau kation. Pada gambar, jumlah proton ada 2, neutron ada 2, dan dikelilingi oleh elektron sebanyak 1, sehingga di sini dia kekurangan elektron dan bermuatan positif. Yang ketiga adalah atom netral. Atom netral jika jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton. Tidak terjadi pelepasan atau penangkapan elektron. Pada gambar, jumlah atom proton, neutron, dan elektron adalah sama, yaitu 1. Jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, akan tarik-menarik. Sebaliknya, jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan positif, atau benda bermuatan negatif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, akan tolak-menolak. Interaksi kedua muatan tersebut merupakan gejala listrik statis. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk memberikan muatan listrik pada benda netral, yaitu dengan penggosokan, induksi listrik, dan konduksi arus listrik. Penggosokan. Sebuah benda dapat memiliki muatan listrik dengan cara penggosokan. Misalnya, penggaris plastik yang digosokkan pada kain wol atau rambut akan menjadi bermuatan negatif. Elektron berpindah dari kain wol atau rambut ke penggaris, sehingga penggaris menjadi bermuatan negatif atau menangkap elektron. Contoh lainnya adalah kaca yang digosokkan pada kain sutra. Kaca menjadi bermuatan positif karena melepaskan elektron ke kain sutra, sehingga kaca kekurangan elektron dan kelebihan proton. Berikut tabel hasil pemuatan benda bermuatan listrik dan proses yang terjadi. Bahannya misalnya adalah sisir dengan rambut manusia. Hasil yang dihasilkan adalah sisir bermuatan negatif, rambut bermuatan positif. Prosesnya, elektron dari rambut berpindah ke sisir. Yang berikutnya adalah penggaris plastik dengan rambut manusia. Hasilnya adalah penggaris bermuatan negatif dan rambut bermuatan positif. Prosesnya adalah elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Berikutnya adalah mister plastik dengan kain wol.
Mistar plastik akan bermuatan negatif dan wol akan bermuatan positif. Prosesnya, elektron dari kain wol berpindah ke mistar plastik. Berikutnya lagi adalah ebonit dengan kain wol. Hasilnya, ebonit akan bermuatan negatif dan wol akan bermuatan positif. Proses yang terjadi adalah elektron dari kain wol berpindah ke ebonit. Yang berikutnya lagi adalah kaca dengan kain sutra. Hasilnya, kaca bermuatan positif dan sutra bermuatan negatif. Prosesnya adalah elektron dari kaca pindah ke kain sutra. Yang berikutnya yang terakhir adalah balon dengan kain wol. Hasilnya adalah balon bermuatan negatif, wol bermuatan positif. Prosesnya adalah elektron dari kain wol berpindah ke balon. Yang kedua adalah induksi listrik. Induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada benda netral karena didekatkan dengan benda bermuatan listrik. Induksi listrik digunakan untuk membuat benda netral menjadi bermuatan listrik. Induksi listrik dapat terjadi karena benda yang bermuatan listrik mempengaruhi muatan yang tidak sejenis pada benda netral, sehingga terjadi pemisahan muatan kedua benda tersebut. Membuat benda bermuatan listrik dengan cara induksi tidak memerlukan kontak dengan benda yang diinduksinya. Pembuatan muatan listrik dengan cara induksi membutuhkan alat yang disebut elektroskop. Contohnya adalah pemisahan muatan listrik pada mistar plastik yang telah digosokkan pada kain wol kemudian didekatkan pada elektroskop. Yang berikutnya adalah konduksi arus listrik. Pemuatan listrik dengan cara konduksi arus listrik hanya dapat dilakukan pada benda yang terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan arus listrik atau konduktor, misalnya baja, besi, dan tembaga. Muatan listrik dapat dihasilkan jika kedua benda mengalami kontak langsung, sehingga jumlah elektron dapat mengalir dari satu benda ke benda lainnya. Bagaimana cara mengetahui suatu benda bermuatan atau tidak? Salah satu cara untuk mengetahui muatan listrik pada benda adalah dengan menggunakan elektroskop. Prinsip kerja elektroskop adalah induksi muatan. Induksi muatan jika muatan positif didekati dengan muatan negatif, maka akan tarik-menarik. Sedangkan muatan negatif berdekatan dengan muatan negatif akan terjadi gaya tolak-menolak. Begitu pula jika muatan positif berdekatan dengan muatan positif akan terjadi gaya tolak-menolak. Elektroskop. Ini adalah salah satu contoh gambar elektroskop. Elektroskop ini terbuat dari tabung kaca yang di dalamnya hampa udara atau ruang vakum. Terdapat lempeng logam yang berbentuk bulat yang dihubungkan dengan batang penghantar atau konduktor. Lempeng logam tersebut berfungsi sebagai kepala elektroskop. Bagian ujung atau sebagai daun elektroskop terdapat dua helai logam yang terbuat dari emas atau perak. Pada bagian mulut tabungnya terdapat isolator dari karet sebagai sekat batang konduktor atau logam dengan tabung kaca. Cara kerja elektroskop. Yang pertama, dalam keadaan netral, suatu elektroskop memiliki jumlah muatan positif dan muatan negatif yang sama. Ketika netral, daun elektroskop akan menutup. Daun elektroskop akan tetap menutup jika disentuh benda netral. Yang kedua, apabila elektroskop didekati oleh benda bermuatan listrik, daun yang semula menutup akan membuka. Yang ketiga, elektroskop yang telah terbuka karena telah bermuatan, daunnya akan cenderung semakin terbuka lebar jika disentuh benda bermuatan sama dengan daun elektroskop. Penyebabnya yaitu muatan pada daun elektroskop akan semakin banyak. Yang keempat,
Adapun elektroskop yang telah terbuka karena telah bermuatan, daunnya akan cenderung menutup jika disentuh benda bermuatan berbeda dengan muatan yang terdapat pada daun elektroskop. Penyebabnya yaitu muatan yang terletak pada daun elektroskop berkurang dari kondisi semula. Baiklah anakku, materi kita untuk kali ini sudah selesai dan ada tugas yang akan Ibu berikan, yaitu carilah cara membuat elektroskop sederhana. Ini kalian dapat diunggah dari buku atau media lainnya. Buatlah dalam bentuk tulisan singkat dan jelas dan dapat ditambahkan dengan gambar. Sekianlah pertemuan kita pada sesi kali ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.